Haris meraih tubuh Tika dan berusaha menenangkannya. Ia tahu kalau istrinya itu sangat sulit dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini. Tetapi Tiara butuh kepastian agar segera mendapatkan penanganan yang cepat. Arya juga tidak dapat berbuat apa-apa selain terus berharap agar keajaiban menghampiri Tiara. Ia ingin agar wanita itu dan bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Ia membayangkan akan menjadi seorang ayah. Sabar ya sayang, kamu harus kuat. Walaupun kamu harus memilih dan memberikan keputusan terberat itu, tapi kita tetap berharap adanya keajaiban. Haris meyakinkan Tika. Iya mas, aku ingin adik dan keponakanku baik-baik saja. Semoga harapan itu menjadi kenyataan. Tika tetap berharap keajaiban menghampiri Tiara. Haris memperhatikan Arya yang tidak bisa diam. Wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Ia sangat tahu seperti apa perasaan dan cinta yang dimiliki oleh adik sepupunya tersebut terhadap Tiara. Arya dengan yakin memilih untuk tinggal di Indonesia agar dapat bersama wanita pujaannya. Tiba-tiba pintu ruangan kembali terbuka. Beberapa perawat mendorong tempat tidur Tiara menuju ruang operasi. Arya menghampiri wanita yang telah berhasil mencuri hatinya itu. Tika dan Haris juga melakukan hal yang sama. Ketiga orang tersebut mendoakan yang terbaik untuk Tiara. Dua orang perawat akhirnya membawa Tiara memasuki kamar operasi. Tika, Haris, dan Arya menunggu di depan ruangan tersebut. Mereka menyerahkan semuanya kepada Yang Kuasa. Satu hal yang ada dalam pikiran ketiga orang itu adalah keselamatan untuk Tiara. Sementara itu, Lisa sangat marah kepada Rio melalui percakapan di telepon. Ia melampiaskan kekesalannya karena Dani telah berhasil membawa pergi sang buah hati saat dirinya sedang bepergian. Kejadian ini membuat dirinya takut dengan statusnya sebagai istri Bayu. Kamu bisa kerja nggak? Teriak Lisa kepada Rio di telepon. Saat ini, ia sedang berada di taman belakang rumah. Aku benar-benar minta maaf kak. Aku juga nggak nyangka kalau dia bisa kabur. Rio memberikan balasan. Percuma aku bayar kamu mahal-mahal, tapi hasilnya nihil. Lisa kembali berteriak. Aku mengaku salah kak. Kenapa dia bisa sampai kabur? Tanya Lisa kepada adik sepupunya itu. Aku dan kedua temanku ketiduran kak. Kami tidur di ruangan lain. Ketika terbangun, kami tidak menemukan dia lagi. Rio memberikan penjelasan. Dasar pemalas. Kerja nggak mau. Tidur aja. Dikasih kerja enak, dia sia-siain. Kakak kecewa sama kamu. Kamu sudah menghancurkan hidup kakak. Lisa pun mengakhiri panggilan, lalu mematikan telepon. Rio tidak mengerti apa maksud ucapan Lisa. Saat kakak sepupunya itu meminta dirinya menyekap Dani kala itu, ia tidak pernah menanyakan apa tujuan dari tindakan itu. Ia hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya semata. Lisa sangat kesal dengan kegagalan adik sepupunya. Ia tidak pernah membayangkan kalau Dani berhasil melepaskan diri dari rencana yang telah ia jalankan. Padahal, ia sudah merasa bebas karena menganggap Dani tidak akan mengusik hidupnya lagi. Ia kembali membuka ponsel, lalu mencari nama Dani. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan laki-laki itu agar dapat kembali melihat sang buah hati. Ia pun menekan nomor kontak Dani. Panggilan itu terhubung. Hai, apa kabar? Dani langsung memberikan sapaan kepada Lisa. Kembalikan anakku, Lisa berteriak. Apa? Aku gak salah dengar nih. Dia anakku. Aku yang melahirkannya. Dia ada karena aku. Jadi, dia anakku. Dengan seenaknya kamu mengakui anakku sebagai darah daging lelaki lain. Kamu pikir aku akan terima? Jangan naif kamu, Lisa. Dani sangat kesal karena mengingat kembali apa yang pernah Lisa ucapkan kepadanya. Aku gak mau tahu. Yang pasti aku butuh anakku.
Lisa tetap bersikeras ingin segera mendapatkan anaknya. Aku juga gak mau tahu, dia akan tetap bersamaku. Dani pun langsung mematikan telepon. Lisa beberapa kali mencoba menghubungi Dani, tetapi panggilan itu selalu ditolak. Dani benar-benar telah memantapkan hati untuk tidak menyerahkan buah hatinya kepada Lisa. Setelah beberapa jam berlalu, operasi Tiara akhirnya berhasil. Dokter yang menanganinya pun keluar dari ruangan dengan wajah berseri-seri. Tika, Haris, dan Arya langsung menghampirinya dengan perasaan tidak menentu. "Gimana operasi adik saya, Dok?" tanya Tika kepada dokter tersebut. "Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar." Dokter mengembangkan senyuman kepada ketiga orang itu. Alhamdulillah, Tika sangat lega dan bersyukur. Tetapi tiba-tiba ia kembali menunjukkan kesedihan, mengingat dirinya harus memberikan keputusan yang sangat berat sebelum operasi berlangsung. "Ada kabar gembira lain yang harus saya sampaikan." Tika sangat penasaran mendengar ucapan dokter tersebut. "Kabar gembira apa, Dok?" tanya Tika ingin tahu. "Alhamdulillah, ibu dan anak selamat. Tiara melahirkan seorang anak laki-laki. Ini merupakan keajaiban dari Yang Kuasa." Dokter menyampaikan berita gembira tersebut dengan perasaan terharu. Mendengar kabar bahagia itu, tanpa berpikir panjang, Arya langsung bersujud di depan ruangan operasi tersebut. Ia tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa bahagianya karena keajaiban telah menghampiri Tiara dan bayinya. Dokter yang melihat reaksi Arya sangat heran, sebab mulai saat meminta persetujuan untuk operasi Tiara, laki-laki itu tidak mengaku sebagai orang terdekat. Namun, dokter itu hanya tersenyum, lalu kembali memasuki ruangan. Setelah beberapa menit kemudian, Tiara akhirnya keluar dari ruangan operasi, menuju tempat rawat inap. Arya tersenyum ketika melihat wajah cantik wanita yang telah menghiasi hati dan perasaannya. Ia ingin segera dapat berbicara dengannya. Haris yang memperhatikan sikap Arya kembali terharu. Ia tidak pernah menyangka kalau adik sepupunya tersebut akhirnya membuka diri dan benar-benar mencintai Tiara. Padahal sebelum mengenal adik kandung istrinya itu, Arya selalu menutup diri untuk yang namanya wanita. Di sini, Tiara akhirnya berhasil melahirkan sang buah hati, sedangkan Lisa kini sedang bersedih karena anak yang ia akui sebagai darah daging Bayu tidak berada dalam dekapan karena telah direbut oleh laki-laki masa lalunya. Saat ini, Lisa sangat bingung harus berbuat apa karena membayangkan laporan yang diberikan oleh kedua mertuanya kepada polisi tentang kehilangan sang buah hati. Ia tidak dapat mengelak lagi jika pihak berwajib menemukan keberadaan Dani. Lisa merasa kalau hidupnya hampir hancur karena perbuatan ayah kandung anaknya. Apalagi saat ini polisi telah memeriksa CCTV di rumah Bayu. Lisa sudah pasrah dan tidak dapat mengelak jika kenyataan pahit menghampiri dirinya. "Sayang, kamu ngapain di sini?" Bayu mengagetkan Lisa yang sedang berpikir keras di taman belakang rumah. "Aku lagi menenangkan diri aja, Mas." Lisa memberikan alasan. "Polisi tadi udah menghubungi papi dan mami. Mereka sudah mengetahui siapa penculik anak kita." Perasaan Lisa makin tidak menentu setelah mendengar pengakuan itu. "Siapa, Mas?" tanya Lisa dengan pura-pura. Wajahnya terlihat di CCTV. Polisi akan segera menemukan orang itu. Bayu bersemangat memberitahukan kabar itu kepada Lisa. Lisa hanya bisa terdiam dan menganggap hidupnya tidak berarti lagi. Harapan untuk tetap menjadi istri konglomerat sudah diambang kehancuran. Kini, ia hanya dapat menunggu kapan penderitaan kembali menghampiri dirinya. Sementara itu, seorang wanita cantik akhirnya mengembangkan senyuman karena telah berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia adalah Tiara. Dirinya sangat bersyukur setelah mengetahui kelahiran putranya. Namun,
Saat ini sang buah hati harus berada dalam inkubator karena lahir sebelum waktunya. Kamu gak apa-apa, Dek. Arya meyakinkan keadaan Tiara. Aku baik-baik aja, Kak. Aku khawatir banget karena takut melihat kondisi kamu tadi. Arya menunjukkan kekhawatiran itu di depan Tiara. Tapi kenyataannya sekarang aku baik-baik saja. Terima kasih karena kamu mengkhawatirkan aku. Tiara terharu melihat reaksi Arya. Aku pasti tidak sanggup melihat wanita yang kucintai dalam keadaan sakit. Aku bingung, Dek. Iya, Dek, percaya. Haris tiba-tiba berdeham mendengar pengakuan adik sepupunya. Dia panik banget saat kamu tidak sadarkan diri, Dek. Tika mengatakan kebenaran tentang Arya kepada Tiara. Tiara tersenyum melihat Arya. Hatinya berdebar dan salah tingkah. Terima kasih ya, Kak. Ia bahagia karena berada di dekat laki-laki yang selalu peduli kepadanya. Sepertinya kita harus keluar dulu nih, sayang. Ada yang ingin bermesraan. Haris ingin memberikan kesempatan untuk berduaan kepada Arya dan Tiara. Pasangan suami istri tersebut akhirnya keluar dari ruangan Tiara. Mereka meninggalkan dua orang yang sedang dimabuk cinta agar dapat saling mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Tika sangat bahagia melihat keceriaan di wajah adiknya. Aku mencintaimu, Dek. Arya kembali menyatakan cinta kepada Tiara setelah Haris dan Tika keluar dari ruangan tersebut. Aku juga, Kak. Tiara pun berhasil mengatakan apa yang ia rasakan terhadap Arya. Serius, Dek? Iya, Kak. Menikahlah denganku. Tiara tiba-tiba terdiam mendengar permintaan Arya. Apakah Tiara akan menerima lamaran Arya?